Salam, puji Tuhan. Haleluya. Selamat pagi di mana saja Anda berada, teman-teman sekalian dan para pemirsa di mana saja Anda berada. Puji Tuhan, kita bertemu kembali pada saat ini di hari ini tanggal 24 Desember tahun 2024. Saudara-saudari terkasih, hamba akan menyampaikan kembali kebenaran firman Tuhan tentang berita kudus dan tidak terbinasakan, berita-berita aktual yang baru Bapak turunkan pada saat ini, pada hari Selasa ini. Haleluya. Oleh karena itu saya mohon supaya dalam mengikuti channel saya dari awal ke akhir ini, supaya dapat ikuti dengan tenang. Haleluya. Karena pada saat ini Bapak Yesua hadir sendiri di dalam Natal ini, dan apa yang Tuhan lakukan dalam Natal ini yang saya mau sampaikan. Dengan demikian, tema yang saya ambil adalah Yeshua HaMashiach Adonai menghancurkan dan meruntuhkan semua bentuk pohon kunang-kunang, pohon Natal, dan menghancurkan dewa kekejian, dewa matahari kekejian. Ya, itu tema yang akan saya sampaikan, di mana Tuhan Yesus sendiri mengakhiri Natal buatan Roma ini di tanggal 24 Desember ini. Dengan demikian, jauh sebelum saya menyambung apa yang Bapak perlihatkan dan apa yang Bapak kerjakan dan apa yang Bapak Yeshua HaMashiach Adonai hancurkan. Haleluya. Kita ikuti bersama. Sebelumnya kita berdoa. Bapa yang baik, di dalam nama Tuhan Yeshua HaMashiach Adonai yang hadir dalam tanggal 24 ini, Bapak, dalam nama Tuhan Yeshua HaMashiach Adonai, untuk Engkau menghancurkan semua pohon-pohon berhala yang ditanam yang dihiasi di dalam gedung-gedung gereja di seluruh dunia. Bapak, dalam nama Tuhan Yeshua HaMashiach Adonai, dengan demikian kami mengucap semua puji Engkau, muliakan nama-Mu, sehingga tidak ada manusia lagi yang melakukan penyembahan berhala terhadap pohon penyembahan berhala dan juga dewa kekejian. Oh, haleluya Bapak, di dalam nama Tuhan Yesus HaMashiach pertanda baik kami mengakhiri Natal buatan Roma ini, Bapak, di dalam nama Tuhan Yesus HaMashiach Adonai. Terima kasih Bapak. Haleluya. Hamba akan menyampaikan apa yang Bapak kerjakan hari ini. Haleluya Bapak, dalam nama Bapak sendirian bekerja melindungi kami, sehingga Bapak, dalam siapapun dia yang menantang akan apa yang disampaikan Bapak, orang-orang itu akan berhadapan dengan Kau sendiri, Yesus HaMashiach Adonai, Raja semesta alam. Terima kasih Bapak, di dalam nama Tuhan Yesus akan berdoa. Amin. Ya, kita saya sampaikan ada beberapa logo selang rema firman Tuhan tentang apa yang Bapak lakukan pada hari ini. Yesaya 66 ayat 3 sebagai dasar firman Tuhan. Ya, orang menyembeli lembu jantan namun membunuh manusia juga. Orang mengorbankan domba namun mematahkan batang leher anjing. Orang mempersembahkan korban sajian namun mempersembahkan darah babi. Orang mempersembahkan kemenyan namun memuja berhala juga. Karena itu, sama seperti mereka lebih menyuka jalan mereka sendiri, dan jiwanya mengendaki dewa kekejian mereka. Saudara-saudari terkasih di dalam Yeshua HaMashiach Adonai, itu firman Tuhan pada hari ini. Firman Tuhan ini dia keluar hari ini untuk dengan firman Tuhan ini akan babat dan telah babat semua bentuk pohon berhala yang ditanam dihiasi dalam gereja-gereja di seluruh dunia di tanggal 24-25 ini. Saudara-saudari terkasih di dalam Yeshua HaMashiach Adonai, saya bersaksi dulu. Haleluya. Jadi
saya juga tidak berpikir untuk sudah menjadi orang bodoh punya perbuatan, jadi mau bikin Natal yang model apakah jungkul balik kah atau mau bikin apakah itu, saya biarkan, kita biarkan saja, yang penting kita tidak terlibat di dalam kegiatan rutinitas Dewa Kekejian Roma ini. Jadi juga belum tahu, tapi dalam mimpi tadi malam itu Tuhan perlihatkan di salah satu lokasi di gereja Katolik di Wagete 2 di Lama, di Wagete 2 Lama. Di situ di belakangnya itu ada satu pohon cemara atau pohon muko, pohon Cina. Jadi belakang pohon Cina ini dihiasi oleh ada seorang pendeta. Saya pikir kok pendeta, tapi dia hiasi pohon di belakang gereja Katolik dengan pohon Natal ini. Saya pikir seperti itu. Lalu saya lihat begini, kok pendeta juga sudah kuasai Katolik di Lama ini. Saya keluar dari situ, dari wilayah gereja Katolik saya keluar. Lalu saya jalan ke arah Wagete 1, di mana dulu saya sampai di jembatan yang namanya Jembatan Kaliwakai. Di situ Dokotopa itu ada satu pohon doh. Di tempat inilah dulu Pastor Tileman pertama yang masuk misionaris Katolik. Ya, dengan tete saya, dan mereka punya tempat camp pertama yang dia bangun itu di situ. Di situ mereka banyak adakan upacara juga di situ. Jadi dalam mimpi saya itu tadi malam seperti itu. Lalu kami berdoa tanya Tuhan ini apa arti daripada mimpi ini? Lalu Tuhan bawa kami bahwa di belakang gereja kok dari gereja pendeta-pendeta menguasai gereja Katolik, lalu mereka hiasi pohon cemara yang ada di belakang gereja Katolik. Lalu Tuhan perlihatkan, Tuhan bilang itu mereka memang melayani Tuhan sama-sama. Mereka memang kerja, tetapi mereka sendiri di dalam itu mereka berkelahi. Banyak baku bunuh, membunuh. Jadi Tuhan beritahukan begitu. Mereka memang bersatu, tetapi mereka sendiri baku berkelahi, baku hantam. Itu yang pertama Tuhan beritahukan. Lalu Tuhan bawa kami terus, lalu begini, Tuhan bilang begini, sekarang upacara Natal yang dilakukan gereja Katolik, Protestan, semua itu mereka lakukan, tetapi mereka melakukan kekejian. Itu yang membuat mereka itu saling berkelahi, saling ini, dan itu sudah mulai masuk terulang kembali sejarah, di mana pada zaman dahulu Herodes dan juga telah baku benci terjadi pada zaman-zaman awal daripada permulaan gereja. Jadi Bapak kasih tahu seperti itu dalam uraian penyampaian firman rema firman Tuhan yang Tuhan beritahukan sama kami waktu kami berdoa. Lalu saya kembali lagi berdoa ke arah, sebelum saya berdoa lagi ke arah dulu Pater Tileman datang di jembatan Dokotopa situ. Begini, Tuhan bilang begini, ya Natal pertama, misa pertama itu tanggal 26 di Modio. Tapi Natal kedua tahun 1936 itu, 35-nya itu di Modio, tapi 36 itu dilakukan di Dokotopa. Nah, jadi pada saat mereka melakukan itu, mereka melakukan kekejian, penyembahan berhala terhadap. Jadi Pater Tileman ini yang ajar supaya orang-orang pertama seperti tete saya, Mote, TKG, PKI, pokoknya pada zaman itu yang ada itu, mereka diajar untuk bagaimana supaya mereka bikin Natal, tetapi di situ mereka buat penyembahan berhala terhadap kekejian terhadap penyembahan kepada berhala-berhala. Jadi mereka menggunakan kekuatan, ada kayu macam macam teke punya pohon kayu namanya teke, mote punya motai dan lain-lain. Jadi mereka pakai itu bersama dengan ude dan bersama dengan ada beberapa darah-darah binatang dan persembahkan. Jadi Tuhan bilang begini, sejak orang mulai mengenal
Injil yang masuk dari dalam, dari luar keluar masuk, lalu mereka melakukan Natal. Nah, disitulah mereka sudah mulai mengenal penyembahan kepada dewa kekejian daripada Roma. Bapak beritahukan begitu. Begitu pula orang-orang Kristen yang ada di pantai. Sejak Injil itu dia masuk di wilayah itu, misionaris masuk, dan mereka melakukan upacara penyembahan kepada Natal, itu berarti mereka sudah melakukan dewa kekejian. Jadi kami berdoa lalu Tuhan kami minta ampun begini, Tuhan hancurkan itu semua. Ya, batu-batu yang dong gunakan, batu-batu kekejian yang dong gunakan, penyembahan kepada batu, kayu, pohonnya dong gunakan, Tuhan ambil martelo baru Tuhan kasih hancur semua bakar. Haleluya. Lalu Tuhan bilang begini, di situ kekuatan yang mereka gunakan itu adalah kekuatan madong atau antu. Oh Tuhan, waktu tadi kami berdoa itu Tuhan bilang begini, hantu inilah yang menjadi kepala untuk telah banyak orang menyembah kepada dia, dan ya, dia sudah banyak membunuh orang. Jadi waktu kami berdoa tadi itu kami berdoa minta ampun karena sudah banyak termakan makanan minuman dari madong ini. Kami berdoa minta ampun, caranya kami berdoa minta ampun begini, api Tuhan dan darah Yesus turun itu langsung bakar madong yang tadi yang besar itu dia dikecil. Lalu tangan Tuhan sendiri itu masuk di dalam dia ke jantung, baru tangan Tuhan itu jadi api langsung bakar semua. Madau ini dihabiskan. Saudara-saudari terkasih di dalam Yesua Masih Adonai. Lalu Tuhan bawa kami kembali ke firman Tuhan yang tadi Yesaya 66 ayat 3 ini. Lalu Bapak suruh kami untuk doakan itu. Satu persatu baca ayat itu lalu kami doakan. Jadi yang pertama adalah ini, Yesaya 66 ayat 3. Orang menyembelih lembu jantan namun membunuh manusia juga. Jadi lembu jantan jadi Tuhan bilang begini, kenapa di hari-hari Natal di Natal itu mereka cenderung melihat membunuh babi, terus anjing, terus kambing dan lain-lain, harus mereka menumpahkan darah. Nah, itu Tuhan bilang itu ajaran dari Roma untuk menyembah kepada dewa kekejian mereka. Dewa kekejian mereka. Jadi karena Tuhan marah, kenapa mereka melakukan, mereka atas nama tanggal lahirnya Yesus. Lalu mereka menyembah berhala kepada dewa kekejian mereka. Jadi waktu Tuhan hadir dengan muka yang marah, dengan amarahnya Tuhan turun itu, haleluya. Tapi Tuhan suruh kami berdoa dulu, minta ampun dulu, menyelesaikan dosa-dosa ini. Jadi tadi kami berdoa itu, nah Tuhan bilang kenapa bulan-bulan Desember itu banyak orang biasa meninggal. Itu karena ini, orang cenderung menyembelih lembu jantan namun membunuh manusia. Jadi tadi Tuhan bilang itu cepat dulu minta ampun, akan lipat dulu utang darah ini, karena sudah kena ke 3 turunan, 4 turunan, 5 turunan, sudah 9 generasi sudah kena. Jadi kami berdoa dulu, minta ampun akan penyembahan berhala. Akibatnya banyak orang korban ini dengan darah-darah manusia. Kami berdoa minta ampun dan Tuhan lipat itu utang-utang darah dan Tuhan amankan. Itu yang pertama Tuhan lakukan. Kami berdoa. Yang kedua itu, orang mengorbankan domba tetapi mematahkan batang leher anjing. Haleluya. Ada yang ganti dengan domba itu, dong ganti dengan anjing. Ya, jadi lembu dong ganti dengan manusia, setan dia ganti dengan manusia, tapi domba dia ganti dengan anjing. Jadi anjing itu, darah anjing itu juga dia berteriak, karena pada Natal itu mereka lihat anjing jadi RW dalam Natal untuk penyembahan kepada dewa kekejian darahnya. Nah, waktu kami berdoa itu Tuhan lipat itu darah anjing itu. Anjing itu berhubungan dengan maut, bokaya itu artinya maut. Jadi Tuhan lipat dulu. Yang kedua itu utang darah anjing itu. Yang ketiga itu orang mempersembahkan korban sajian namun mempersembahkan darah babi. Nah, darah babi itu membunuh, lalu darahnya diambil baru dipercik ke dewa-dewa kekejian, ke berhala-berhala kekejian.
Nah, Tuhan bilang kenapa sampai Desember ini banyak babi yang rusak. Banyak babi yang itu sengaja Tuhan kasih rusak babi-babi itu. Ada 300, ada 1000 legion atau yang Tuhan bunuh. Tuhan bunuh, mereka dimasuk dalam babi, baru Tuhan bunuh babi-babi itu semua. Itu karena rahasianya itu. Jadi babi ini darah babi. Darah babi kan berdoa lagi, darah babi ini Tuhan mulai lipat semua. Lipat itu darah-darah babi, karena itu juga kekejian di hadapan Tuhan. Yang berikutnya itu orang mempersembahkan kemenyan namun memuja berhala juga. Yang berikutnya itu masing-masing orang itu bunuh babi, bunuh babi, bunuh anjing, bunuh ternak dan lain-lain, tapi darahnya itu dong. Lalu mereka bakar dupa kemenyan, tapi itu juga Tuhan bilang semua bentuknya berhala-berhala. Nah, praktek-praktek ini biasanya dilakukan di seperti negara-negara besar, seperti negara penyembah dewa seperti Roma, Eropa, Amerika, negara-negara di Asia dan lain-lain, India, Cina. Haleluya. Juga kita di Papua, wilayah-wilayah Indonesia juga orang melakukan bakar dupa kemenyan ini. Orang mempersembahkan kemenyan namun memuja berhala juga. Karena itu sama seperti mereka lebih menyukai jalan mereka sendiri dan jiwanya mengendaki dewa kekejian mereka. Haleluya. Jadi haleluya. Setelah ini kan berdoa minta ampun semua itu darah-darah itu semua dilipat, digulung, dibersihkan dari tubuh kami yang termakan, terminum terus ya dari semua orang yang sedang melakukan darah babi, darah beternak di seluruh Papua. Tuhan suruh berdoa minta ampun semua dan lalu Tuhan tutup semua itu kembali, baru Bapak Yahweh suruh berdoa lagi. Lalu Bapak Yahweh suruh berdoa untuk ini kami kembali berdoa yang tadi saya lihat di belakang gereja Katolik itu kan ada pohon, tapi pohon itu pohon bungo, dalam bahasanya pohon Cina atau pohon cemara dihiasi itu. Saya berdoa tanya Tuhan begini, Tuhan bilang begini, waktu kan berdoa tanya Tuhan bilang itu pohon yang biasa diambil dalam pohon Natal itu, pohon cemara. Pohon cemara itu masuk doa apalagi begini, Tuhan bilang itu bukan pohon cemara, ternyata itu pohon kunang-kunang. Ada pohon yang biasa diinggapi oleh binatang kunang-kunang. Kami tanya terus, kenapa Roma itu bisa ambil pohon itu menjadi pohon kunang-kunang? Tuhan bilang mereka itu menyembah kepada arwah orang mati. Arwah orang mati. Jadi kunang-kunang itu dibilang itu pohon Natal itu diambil dari alam maut, dari alam kubur punya barang. Yang dong taruh masukkan dalam gereja baru dong menyembah itu alam maut punya barang. Jadi kita lihat ada lampu-lampu di dalam, ada cahaya. Itu kunang-kunang. Tuhan bilang itu kunang-kunang itu binatang-binatang dari alam maut. Dalam bahasa medis disebut torokto panacidok. Torokto itu artinya hantu dari orang mati itu. Dia seperti putih menyala. Jadi warna-warni orang pikir itu benar, itu penyembahan. Itu Tuhan bilang itu namanya kutub alam kubur, kutub percaya orang mati. Jadi sudah masuk di gereja dong, sudah kasih nyalakan lilin-lilin, itu penyembahan kepada arwah. Penyembahan kepada dewa arwah alam yang Tuhan ibaratkan dengan pohon kunang-kunang. Jadi Tuhan perlihatkan itu pohon kunang-kunang di dalam roh. Saudara-saudara terkasih. Lalu Tuhan ambil itu pohon itu, Tuhan cabut, dia punya alam maut, dia ditutup, dan kekuatannya dibakar. Kami tanya kenapa sampai bisa seperti itu. Tuhan bilang supaya bangsa-bangsa itu dong menyembah kepada dewa Roma, supaya dewa Roma itu yang besar dan semua dunia itu harus tunduk kepada Roma. Tuhan bilang begitu, dan tadi itu memang sudah dibakar, barang itu sudah dimusnahkan. Saudara-saudari terkasih, haleluya. Lalu Tuhan bawa kami untuk segera berdoa ke arah dewa kekejian. Waktu kami berdoa kekejian itu, sungguh Tuhan perlihatkan itu saudara-saudari terkasih. Itu ada setan yang berbentuk matahari. Jadi setan ini dia tertawa kami dari dalam tempat matahari. Baru dia bicara begini, dia bilang begini,
Kamu tidak tahu kah seluruh dunia itu dong menyembah saya, dia bilang. Dewa kekejian ini. Dewa najis, dewa kekejian ini. Dia bilang itu semua jiwa itu saya punya. Nah, jiwa dan jiwanya menghendaki dewa kekejian mereka. Nah, jadi dia bilang semua jiwa yang menyembah pada Natal 24, malam 20 Natal 25, itu mereka jiwa mereka itu mereka menyembah kepada saya. Jadi dewa matahari ini, kekejian matahari ini dia bicara begitu dalam matahari. Haleluya. Baru kamu juga pernah menyembah saya tuh, dia bilang. Itu kan bawa masalah naik ke pengadilan Yosua. Kalau kami selesaikan masalah pengadilan Yosua. Kami bilang betul, kami pernah menyembah bara gini waktu kami juga tidak tahu dulu. Dan moyang kami juga pernah, kami sudah berapa turunan sudah menyembah dewa ini. Kami mengaku semua itu di hadapan Tuhan Bapa, di hadapan Yesus, saudara Yesus turun mengampuni kami. Setelah itu kami kasih tahu ke dewa kekejian, dewa matahari. Lalu kami kasih tahu, kau dengar, kami bilang darah Yesus sudah mengampuni dosa untuk penyembahan terhadap engkau. Lalu waktu kan bicara begitu, darah Yesus itu mulai turun itu, kasih takluk itu dewa kekejian, dewa matahari itu. Dari atas Tuhan pedang Tuhan itu tajam sekali turun, baru dia babat itu dewa matahari itu. Dia turun begini, tiba kena di dia itu langsung dia tabakar turun itu. Tuhan dengan emosinya Yesua, dengan marahnya itu, murkanya itu menghantam dia seperti kilat, seperti petir kilat yang menyambar. Haleluya. Saudara-saudari terkasih di dalam Yesua Amasia Adonai, itu setelah kami berdoa itu selesai, haleluya, Tuhan bakar itu semua, Tuhan selesaikan, baru kami tanya, sebenarnya dewa matahari itu dia bermarkas di mana? Tuhan bilang begini, ya di Epobo, di tempat yang Tuhan Yesus Abah Yahweh berdiri menciptakan matahari itu, di batu Epobo di tengah danau Tage. Nah, di situ sudah Tuhan ciptakan, Abah Yahweh ciptakan matahari, tetapi dewa matahari juga dia tinggal dekat situ. Nah, yang itu yang Roma itu dong menyembah, Roma itu dong tahu dan dong menyembah dewa matahari ini karena dong tidak bisa ketemu hari-harinya Tuhan Yesus. Akhirnya dong ketemu dewa matahari inilah dong menyembah dia. Tuhan perlihatkan dia, Tuhan bongkar rahasia durakanya itu seperti itu. Ya, saudara-saudari terkasih, haleluya. Ya, sehingga Roma ini dia menyembah dewa matahari yang ada di Papua. Sekarang orang Papua juga turut menyembah dewa matahari ini, dan hari ini sudah dibakar dewa kekejian ini, tadi sudah dimusnahkan, sudah dibakar. Ya, dengan demikian saya himbau memang Bapak sedang marah dan Bapak sedang murka pada saat ini untuk orang-orang yang melakukan berala-berala, makan dengan bunuh ini, bunuh itu, dan juga penyembahan kepada semua orang Kristen, siapapun tidak terkecuali. Ini Tuhan sedang marah, itu saya sampaikan. Jangankan yang dari Katolik, Angel, persekutuan doa saja, tubuh Kristus, persekutuan mengaku diri tubuh Kristus, masih melakukan upacara Natal lagi di mana-mana. Ya, jaringan doa lagi. Sebenarnya emangnya aja kalau memang kamu masih gereja, ya jangan bilang kamu mengamalkan diri tubuh Kristus, tubuh Masia. Nah, itu tidak boleh. Ya kalau tubuh Kristus dan pegang firman Tuhan yang benar. Jangan pegang firman Tuhan jangan tidak pegang firman Tuhan, pegang dari ajaran dogma doktrin, dari paradigma, dari Calvin, Clemens, Martin Luther dan lain-lain. Ya, pegang firman Tuhan baik-baik. Kalau beribadah dalam roh dan kebenaran yang benar. Ya, itu Bapak mengimbau seperti itu, saudara-saudari terkasih. Jadi jangan mengatasnamakan nama Yesus. Baru kamu pergi pohon Natal, kamu pergi menyembah berhala di situ, tunduk berlutut dan lain-lain. Pohon Natal ini kudus, bilang ini kudus, apa itu barang-barang kekejian dari alam maut punya itu. Saudara-saudari terkasih. Jadi ini Tuhan kasih tahu, maka saya memberitahukan.
Karena Bapak memang suruh disampaikan supaya manusia tahu, sadar. Seluruh dunia itu manusia tahu, sadar. Ini berita kudus dan tidak terbinasakan itu tidak akan datang dari Yerusalem sana. Dia datang dari Mewadi di Papua. Dia datang dari timur, ujung bumi timur. Tuhan bilang berita kudus yang tidak terbinasakan dia akan datang dari timur ke barat. Serdadu Tuhan akan datang dari timur ke barat. Berita yang kudus dan tidak terbinasakan. Yang tidak kudus itu datang dari barat, tapi yang kudus itu akan datang dari timur ke barat. Kalau kita bicara kudus berarti Natal adalah suatu kekejian, kotor, tidak kudus. Itu sudah masuk ke bilangan penyembahan berhala. Saudara-saudari terkasih, haleluya. Kalau kamu mau rayakan itu, rayakan. Tahun baru itu tidak apa-apa, karena tahun baru adalah ya setiap 1 tahun sekali kita adakan kita adakan setiap 1 tahun sekali itu adakan perjamuan kasih namanya, untuk untuk mempererat kerukunan pertemuan ibadah dan juga pertemuan jemaat. Itu bisa dilakukan di tanggal 1 Januari ke 2 Januari tahun baru, mengucap syukur sama Tuhan karena 1 tahun memberikan kita umur panjang. Itu sah. Tetapi praktek yang namanya bilang ini malam kudus apa? Tidak ada malam kudus di sini. Tadi pagi itu Tuhan sudah tegur dengan tegas, tidak ada malam kudus, itu malam setan. Penyembahan kepada pohon kunang-kunang yang datangnya dari kuburan. Bangsa-bangsa pergi menyembah, bilang bahwa itu malam kudus. Kudus apa? Tidak ada malam yang kudus. Kudus itu yang perlu kudus itu hanya 1 hari, yaitu hari Sabat, itu hari kudus. Itu hari Sabat kudus. Tidak ada kudus-kudus dibilang ini itu. Yang dimaksud kudus adalah manusia itu yang dikuduskan oleh darah Yesus. Orang dibilang kudus itu adalah orang terlepas dari penyembahan berhala, percaya arwah orang mati, terlepas dari kutuk-kutuk penyembahan kepada dewa kekejian. Nah, tiang berhala, pohon berhala, tali berhala, ini semua harus dilepaskan, harus dibakar, harus dimusnahkan. Saudara-saudari terkasih, kalau tidak seperti itu, kamu itu biasanya akan terjadi satu kutukan. Kutukan itu bukan datang dari jauh, tapi datang dari perbuatan yang melakukan perbuatan yang keluar dari firman Tuhan. Saudara-saudari terkasih di dalam Yeshua HaMashiach Adonai. Nah, ini yang saya sampaikan. Bukan saya, tapi Bapak suruh sampaikan, itu yang saya sampaikan. Haleluya. Saya hanya menyambung saja seperti pipa, menyalurkan apa yang Bapak suruh sampaikan. Ini yang saya sampaikan, saudara-saudari terkasih. Haleluya. Dengan demikian kami menghimbau supaya stop itu bunuh-bunuh babi, bunuh-bunuh anjing, bunuh-bunuh lembu, domba. Ini kan kita sudah tadi baca ayat itu. Ini harus stop, ini harus berhenti praktek-praktek itu. Saudara-saudari terkasih di dalam Yeshua HaMashiach Adonai. Haleluya. Jadi setelah mulai dari bangsa-bangsa kaum, satu berita Injil itu sampai di wilayah itu, kampung itu, lalu mereka melakukan upacara-upacara ritual Romawi. Seperti yang tadi disampaikan semua itu kekejian semua di hadapan Tuhan. Sehingga wajib supaya setiap orang yang mendengar ini, waktu kebodohan pernah melakukan ini dan sekarang tidak melakukan Natalan. Bagi anda yang tidak melakukan ritual Natalan Roma kepada dewa kekejian, di mana saja anda berada, anda juga supaya berdoa malam ini, besok, lusa untuk minta ampun, karena telah melakukan penyembahan kepada dewa kekejian waktu kebodohan. Itu Bapak suruh seperti tadi, pesannya seperti itu. Saudara-saudara terkasih, Bapak suruh sampaikan supaya orang yang sadar bertobat, itu yang tidak melakukan upacara ritual seperti itu, harus berdoa minta ampun lagi. Haleluya. Minta ampun akan yang sudah pernah lakukan itu, minta ampun. Supaya darah Yesus itu menguruskan kita. Kekejian atau najis itu atau kotor, ibarat pakaian yang kotor, sudah kotor.
perbuatan-perbuatan seperti itu sudah membuat diri itu sudah terkena noda. Cara supaya dia bersih kembali adalah minta ampun dosa penyembahan berhala itu kepada Dewa Kekejian, lalu darah Yesus menyucikan dan tidak melakukannya lagi ke depannya. Saudara-saudari terkasih di dalam Yeshua HaMashiach Adonai, haleluya. Hanya ini saja yang bisa saya sampaikan, pesan-pesan Tuhan di tanggal 24 ini kepada kita dan kepada kita yang ada di Papua, bahkan juga di luar Papua, Indonesia, dan bahkan di seluruh dunia, di mana saja Anda bisa mendengarkan kesaksian channel saya, pesan Tuhan Roh Kudus di tanggal 24 ini. Saudara-saudari terkasih di dalam Yeshua HaMashiach Adonai, itu saja yang bisa saya sampaikan. Tuhan memberkati kita. Haleluya. Berbagailah bagi mata yang melihat, telinga mendengar, hati yang percaya, kaki tangan yang melakukannya. Di dalam nama Tuhan Yeshua HaMashiach Adonai. Oh, haleluya. Hamba telah menyampaikan apa yang Bapak suruh menyampaikan. Haleluya. Sehingga setiap orang yang menjadi marah ketika mereka mendengar ritual mereka lakukan dengan disampaikannya firman Tuhan ini. Tuhan yang tangani mereka, Bapak, dengan cara Tuhan sendiri. Bapak melindungi kami dalam nama Tuhan Yeshua HaMashiach Adonai. Setiap orang yang dimampukan untuk mengikuti supaya tidak melakukan cara ritual seperti itu. Haleluya, Bapak, kami melindungi, memberi kekuatan kepada mereka. Terima kasih Bapak, di dalam nama Tuhan Yeshua HaMashiach Adonai kami berdoa. Haleluya. Kami juga berdoa Bapak pada saat ini setiap orang yang telah melakukan upacara ritual hari ini, apapun yang mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Sucikan mereka tidak tahu apa mereka perbuat. Mereka disesatkan oleh orang-orang Bapak Rabapatak kaum dari Romawi, Amerikawi, Bapak Rabapatak Rabaskoprades. Ampuni dan bersihkan, sucikan dengan darah yang kudus. Terima kasih Bapak, terima kasih Roh Kudus. Hanya dalam nama Yesus akan berdoa. Amin. Salam saudara-saudari terkasih, tetap jaga damai sejahtera. Haleluya. Amin.